A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militer, CBM. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cebong minggat. Cebong manut. Jangan sampai jadi cebong manut. Musuhnya cebong menggugat. Iya, ada. Nah, ada nih cebong menggugat. Dia udah bukan cebong lagi. Udah kampret. Tapi TPWA bukan kampret. Ya. Makanya nggak ada cebong sama kampret buat kita. Itu. Tapi adalah warga negara yang berkesadaran. Yes. Gitu. Saudara-saudara, siapapun yang mendengar ini, pendekatannya kita moral. Yes. Sebagai turunan dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian konkretnya punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Niat kita untuk persatuan Indonesia. Yes. Maka Indonesia dipimpin oleh hikmah. Ya. Hikmah itu ilmu. Ya. Hal-hal yang sifatnya untuk mampu menuju kepada kebenaran itu sendiri. Jubedil. Yes. Jujur, benar, adil. Secara musyawarah. Nah, ini bagian dari musyawarah kita. Ya, betul. Gitu. Untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebenarnya Indonesia, Ya. the best. Karena di negara lain kagak ada Pancasila. Ya. Ini Pancasila. Ya. Jelas sekali. Ya. Kalau ini dijalankan, negara terkaya, termakmur dan tertib di seluruh dunia Dan terbahagia. bahkan adil makmur, Makmur. yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga baldatun thayyibatun warabun. Kalau nggak banyak yang tipu-tipu. Kalau banyak tipu-tipu kagak bisa, Bang. Contoh dunianya sebelum Finlandia itu New Zealand. Iya, New Zealand. Denmark. Hanya satu modal saja, jujur. Dia menjadi negara yang makmur, nyaman untuk tempat tinggal, dan kemudian bahagia. Iya. Sekarang yang terbaik di dunia ini Finlandia. Tetap modalnya cuma satu, jujur. Sementara TPWA melalui teori Egy Sujana Mastal, teori Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Wah, luar biasa Presiden PPM ini, Daeng Wahidin. Waduh, penikmat teori itu. Wah. Untung banyak dari Betul banyak. Posketnya baju jutaan orang yang nonton. Waduh. Egy Sujana sendiri yang buat teori, kalah nggak apa-apa. Itu perkadiran berarti berhasil. Waduh. Iya kan? Kalau orang anak buahnya beli berhasil, marah-marah. Wah, itu ciri Firaun. Iya. Hal yang untuk mengkonfirmasi bahwa kita cerdas, nah, ini penting. Ya. Sehingga berani dan militan. Itu tadi basis analisis kita adalah objektivitas, sistematis dan toleran. Dalilnya surat 17 ayat 36 Quran. Iya. Di situ dikatakan oleh Allah, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Iya. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Iya. Bandingannya jungto ke surat Al-Araf ayat 179. Nanti manusia menuju kepada dirinya meninggal itu, Allah akan mintai pertanggungjawaban, diawali dengan hatimu, Yes. penglihatanmu, baru pendengaranmu. Nah, pertanyaan intelektualnya, mengapa di surat 1736 itu urutannya pendengaran dulu, Ya. baru penglihatan, baru hati. Ya. Tapi kok di surat 7 Ya. ayat 179 kok hati dulu yang diminta tanggung jawab? Ya. Nah, gitu deh. Kemudian baru penglihatannya, baru pendengarannya. Ya. Nah, pertanyaan seriusnya, pendekatan intelektual apa yang Allah berikan ini? Nah,
Ini yang nggak banyak pikir, majelis ulama juga nggak sampai ke sini. Gitu. Padahal ini jelas Al-Quran. Ini tidak bermaksud ungkapan kesombongan, tapi mengkonfirmasi Egy Sujana cerdas itu, gitu. Berdasar Quran, teorinya harus Jubedil. Oh, Jubedil. Dalam perspektif itulah perbedaan yang seriusnya adalah surat 1736 itu suasana kita hidup. Nah, dalam kita hidup harus yang diutamakan pendengaran. Apa itu pendengaran? Informasi. Kemudian fakta, data, dokumen, berkas-berkas itu penglihatan. Kalau informasinya lengkap, data, faktanya lengkap, maka hati menilai dengan baik. Tidak boleh ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran, harus Jubedil. Agar tidak timbul dusta di antara. Ya, bukan antara di antara kita, presiden dan rakyatnya. Di antara kita mah bruri. Tidak boleh ada dusta antara presiden dan rakyatnya. Tidak boleh ada dusta. Apalagi presiden berbisnis dengan rakyatnya. Haram. Pelanggaran. Biadab itu. Pelanggaran berat. Biadab. Kurang ajar. Melanggar Pancasila. Berat karena melanggar misi dari presiden itu sendiri. Karena tugas pokok presiden ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut menjaga ketertiban dunia. Oleh karena itu penjajahan di muka dunia harus dihapuskan. Nah, kemudian kita ini hidup tidak selamanya. Someday kita meninggal. Egy Sujana sehebat apapun meninggal. Siapa lagi yang paling hebat? Ya, Fir'aun meninggal. Jamrud meninggal. Harto meninggal. Pak Harto di Indonesia meninggal. Soekarno meninggal. Habibie meninggal. Gus Dur meninggal juga. Ya, nggak ada yang tinggal berapa 2 lagi di presiden. Mana sih yang belum meninggal? Dan ketiganya Jokowi. Pasti meninggal juga. Kalau nanti meninggal, berlakulah yang surat 7176. Sudah mati itu. Karena ketika kamu mati, kan waktu hidup kan diminta tanggung jawab, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, ketika mati, meninggal, ya kenapa yang ditanya hati dulu? Nah, karena hati yang memutuskan waktu dia hidup berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Berarti kalau dia memutuskan seperti si Aris sebagai cebong pendukung Jokowi, kalau dia tidak segera tobat, cebong abadi, cebong manut, itu nanti meninggalnya parah, dahsyat, sekarat, dying, meninggal betul dengan arti yang mengerikan. Karena dalam Quran dijelaskan apa yang dimaksud neraka. Satu jenis saja dibakar, seluruh kulitnya meleleh habis sampai lebur, tulangnya juga dihidupkan lagi sama Allah, dibakar lagi, terus abadi karena dia mati dalam kekafiran dan menentang Allah. Malik Yaumiddin. Nah, dalam perspektif itulah saya ingin menyoroti VCR ini. Gitu. Jadi ada kesempatan. Kalian belum mati. Selalu ada jalan menuju kebaikan. Selalu ada jalan. Fastabiqul khair. Berlomba-lombalah kebaikan. Maka jangan sangka buruk dengan TPUA. Ada klausul yang tidak teman-teman ungkap tadi. Yaitu saya minta pertama Jokowi bukan mundur, tapi tobat. Lihat deposita kita, ya, petitum kita. Tobatlah Jokowi, karena Anda diberi kesempatan oleh Allah seperti yang Nabi Muhammad contohkan, pemimpin yang adil, yang jujur, yang benar, ya. Jujur, benar, adil, jubedil, ya. Surga tertinggi. Sebaliknya Rasul menginformasikan lewat sputnya. Sput itu sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad yang disebut sebagai hadis, bahwa kalau kita pemimpin itu adil, surga tertinggi. Pemimpinnya adil itu. Tapi sebaliknya Rasul mengingatkan, jika dia sebagai pemimpin tapi berlaku zalim,
menindas rakyatnya, memecah belah rakyatnya, membuat kesewenang-wenangan, membunuh rakyatnya, dan juga berbuat kerusakan. Bahkan dia bersama tentaranya sombong. Itulah Firaun. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39. Maka Allah itu Malik Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Azabnya akan sangat berat seperti yang tadi saya gambarkan. Kita kesundut rokok aja kelimpungan, sakit betul, ya. Ini apalagi dibakar coba. Nauzubillah min dzalik. Mohon kita berlindung kepada Allah. Kita, orang tua kita dan keluarga kita minimal nggak ada yang masuk neraka. Amin. Amin. Para pahlawan. Iya. Para pahlawan kita. Iya, para pahlawan kita. Tergantung niat mereka lah waktu itu. Tapi mohon diampuni karena dia berjuang, ya. Nah, poin pentingnya adalah kalian masih hidup, tobatlah. Jokowi, tobatlah. Saya ngomong gini di medsos dibully habis. Katanya saya bercermin di kaca yang terbelah. Ada yang bilang gitu. Ya, don't care saya. Dia tidak mengerti. Maafkanlah dia ya Allah. Dia tidak mengerti. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika di Taif ditimpukin, diludahi, dikatakan gila, majnun, bahkan giginya sampai patah, luar biasa. Dan malaikat datang, ya Rasul, aku akan tebalikan gunung menimpa mereka. Bagaimana itu? Jangan, dia umatku, dia belum mengerti, dia nanti jadi umatku, umatku. Dasar terus. Dan dalam sejarah daerah Taif, orang yang paling islami sekarang di Jazirah Arab, karena doanya Nabi Muhammad. Nah, TPUA ngikutin Nabi Muhammad karena dia junjungan kita. Ya, suri teladan kita sesuai perintah Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 jungtuh ayat 56. Nah, ukuran bersalawat kepada Al-Hami. Nah, ukuran daripada Jokowi bertobat maksudnya apa, Bang? Tobat ada kriterianya 3. Ya kan? Ingat, tobat kriterianya 3. Wahai Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang sampai hari ini Anda masih dimuliakan oleh Allah, Anda masih tutupi aib Anda. Nanti saatnya baktatan, Allah buka tiba-tiba aib Anda akan malu sampai keturunan Anda menjadi hal yang mengerikan. Jangan sampai nanti cucunya tidak mengakui ini kakeknya. Tidak, karena dia tidak mengakui ibunya. Iya, karena saking kemaluannya kan. Nah, untuk itu tobatlah. Gitu. 3 kriteria tobat. 1, menyesali perbuatannya, menyesal. Kedua, ya, tidak mengulangi lagi, berjanji serius tidak ngulangi lagi. Jangan tomat. Tobat terus kumat lagi. Nah, si tomat itu. Jadi bisa ditambahin, Jokowi jangan kayak tomat. Gitu. Kan udah ada julukannya Pinocchio, Doraemon, kantongnya banyak, 11.000 triliun. Pilihnya masih banyak. 11.000 triliun coba. Aduh. Sekarang lagi tambah jangan tomat. Artinya berjanji serius kepada Allah, tidak ulangi lagi. Nah, yang ketiga, mengganti dengan perbuatan yang baik. Jangan lagi yang dulu jelek-jelek itu diulangi, justru diganti dengan yang baik-baik. Konkretnya apa itu, Bang, perbuatan? Konkretnya itu yang kita minta. Itu apa itu? 1, bebaskan semua tahanan politik, termasuk yang dimuliakan Habib Rizik Syihab. Bangsa Ganda, Iya, Jumhur, Anton Permana, masih diadili seorang, masih diadili. Termasuk Yahya Muluno, Ruslan Buton, semua itu tahanan politik lah. Termasuk saya. Ini nih, aduh kacau ini. Saya masih belum minta SP3 ini. Ancur si Mansur, ajab si Rajab. Yang bagus mantap surantap. Makanya dalam konteks ini saya nggak lagi senang pakai gelar-gelar, walaupun profesor, doktor,
SHMS. Karena profesor juga banyak ngaku-ngaku. Ini tukang sihir aja jadi profesor. Waduh, ngeri. Halo. Jadi jangan-jangan tamat SMA aja kagak. Iya, nenek lampir, naik sapu terbang. Wah, bukan itu sekarang. Kalau di Makassar itu poter, pasar. Oleh karena itu mengerikan, menjijikan pakai gelar-gelar profesor. Nggak perlu lagi. Mendegradasi. Iya, kecuali untuk formal lah. Kepentingan akademis. Contoh gini, banyak profesor-profesor itu kan justru tidak jujur dengan ilmu pengetahuannya. Dia tidak usjubedil dengan ilmu pengetahuan. Mereka ini yang merusak bangsa karena mereka adalah pengkhianat intelektual. Nah, ya satu contoh, tidak urangi hormat dengan saudaraku, Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam. Dia pernah mengatakan, demi untuk kemaslahatan rakyat, undang-undang boleh dilanggar. Begitu, Bos. Yang mensengsarakan. Ya, memengseng. Jadi ngaceng tuh. Jadi selain itu konkretnya apa Bang? Lanjutin lagi tadi. Maksud saya, mengapa keprofesorannya demikian? Dan Anda lihat profesor yang ada tidak punya teori. Semua gara-gara kumnya 1000, punya pengabdian ngajar dan ditandatangani oleh presiden, jadilah profesor. Padahal presidennya tidak profesor. Terus bagaimana tentang langkah konkretnya tadi kan baru satu nih. Iya, tunggu dulu. Makanya dalam urusan gelar, saya udah ngomong sama Ustadz Ahmad Sajududin. Waktu dia bikin tulisan apa segala macam, mau tulis juga bersama saya. Tunggu saya. Oleh karena itu, Adinda Ahmad, jangan lagi pakai gelar-gelar. Baik. Mengerikan. Jalan. Waduh, Bang, ini penting Bang, katanya ini. Enggak lah, udah. Nah, saya ganti gelar sekarang. Egy Sujana Mastal, YPM. Apa itu YPM? Yang perkasa, mantap. Lebih enak begitu. Jangan-jangan ini gara-gara susu kambing dan telur ayam dari si Lili. Wah, DPW PPMI Jawa Barat. Menjadikan YPM yang perkasa, mantap. Barbie YPM. Apa YPM tadi? Yang perkasa mantap. Jangan lupa doa lulusan ITB lah gitu. Yang perkasa mantap. Bang, ini memang lulusan ITB. Tapi kok katanya Jokowi tidak insinyur. Gimana itu UGM? Itu komentarnya. Gimana? Itu perlu. Jadi persoalan gelar yang diberikan kepada saudara itu sampai hari ini kan menjadi pertanyaan publik, ya kan? Tidak terdaftar juga. Ya, itulah masalah. Bahkan sempat kemarin dibully oleh Roy Suryo, ya kan? Jadi kita minta jujurlah, ya kan? Kalau memang tidak lulus ya ngaku aja nggak lulus, kan itu masalahnya. Nggak pakai gelar. Pak Harto itu nggak pakai Soeharto doang, ya kan? Habibie itu profesor doktor Jerman lagi, tapi biasa aja, nggak pengaruh gitu kan. Ya, makanya lebih bagus YPM. YPM itu apa? Yang perkasa mantap. Wahidin Daiman YPM yang perkasa mantap. Aduh, susah itu. Kembali ke itu. Baru satu. Yang kedua, batalkan Omnibus Law. Allahu Akbar. Itu artinya Anda menyelamatkan rakyat dalam 11 elemen. Dalam kondisi omnibus. Omnibus itu arti omni itu banyak. Bus itu yang membawa. Jadi hukum yang banyak ini dibawa satu bus saja. Dan itu kebanggaan Jokowi. Atau keranjang gitu. Ya, kebanggaan Jokowi katanya. Iya, waktu pidato ya. Pidato. Jadi, oleh karena itu, yang ketiga, dalam perspektif tobatnya itu, dia harus betul-betul membatalkan segala macam tenaga kerja asing. Jangan dari Cina. Nah, itulah satu problem serius. Saya menduga kalau terus tenaga kerja asing ini diperbolehkan masuk, bahkan ngerinya itu ketika PCR, ketika ada lockdown, dia justru boleh masuk. Karena Anda pernah lihat tuh, Anda mengkritisi Yosani Yola udah melarang, Yasona, si Luhut masukin lagi. Ratusan orang. Ribuan. Jadi antara menteri dan menteri ini kadang statementnya meragukan rakyat. Tuntutan yang keempat hari ini terkait masalah Carut Maruf PCR ini, maka
kita minta juga desak Jokowi kalau dia harus konsisten dan bertobat karena menterinya ini banyak yang masalah. Seperti misalnya Luhut, kemudian Erick Thohir, terus tapi Menteri Agama siapa bang? Yakut, ya kan? Belum lagi ini baru 3 nih yang terindikasi kan? Yang itu Risma marah-marah mulu kerjanya. Risma marah-marah mulu. Pecat dong. Iya. Mendiknas. Masa kita didik cuma jadi tukang ojek? Nah itu dia. Gila. Nah, karena banyaknya menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi misi presiden. Menteri Kesehatan kenapa bangkir? Nah, pasti jualan itu. Carinya duit aja. Nah harusnya dia harus berani mencat. Kalau dia tidak berani pecat, maka dia belum tentu bertaubat namanya. Karena jelas kan, artinya kan poin-poin kesalahan daripada menteri-menteri ini jelas. Apalagi PCR ini kan banyak yang terlibat. Nah kalau dia nggak mau pecat, maka diduga dia juga ikut menikmati. Wajar saja rakyat marah. Nah, oleh karena itu, di dalam perspektif moral tadi Pancasila kan moral dia ini kan pernah aku Pancasila. Berarti harus moralnya yang 5 tadi. Nah untuk itulah bertobatlah. Allah masih ada waktu. Allah sangat sayang kepada Jokowi. Dari tukang kayu bisa jadi presiden. Luar biasa. Tapi dimaki-maki oleh pimpinannya cuma petugas pakaian, si kerempeng, si kurus. Ini kan dihasilkan. Jadi bukan saya ngomong begitu. Ini kan dihasilkan bang. Ini kan beginilah artinya kalau ketika sistem politik kita ini sistem oligarki, feodal dan transaksional. Nah makanya kan perlu dibuka keran dong seluas-luasnya, berikan hak seluas-luasnya di parlemen maupun presidensial ini. Seperti apa menurut abang itu? Ya makanya pertama dulu dikaitkan dengan PCR ini dengan bandingan ekstrim. India 96.000, kita pertama pernah hampir 1 juta itu. 2,5. Hah? 2,5. Enggak dulu. 2,5 juta ya? Oh gila itu kan. Nah menurut ICW memang dia kredibel di dalam konteks data untuk watch di dalam konteks corruption ini. Itu 23 triliun untungnya. Saya baca itu. Coba ada sih. 23 triliun. Astagfirullahaladzim. Hanya jadi tukang obat. Itu berapa gedung SD yang bisa dibangun itu? Berapa anak yatim yang bisa dikasih makan? Berapa fakir miskin yang dikasih makan? 23 triliun. 23 triliun. Dan ada sesumbar dari KPK. Jika ada koruptor dalam suasana pandemi, saya hukum mati. Wah itu dia. Allah langsung buktikan. Omongan kau Omdo. Firly ketua KPK, Omdo kau. Iya betul itu. Apa buktinya? Itu si Juliardi itu. Aku mati nggak berani. Batu bara. Semua dituntut 11 tahun. Nah, padahal koruptor itu adalah di penjara 11 tahun. Padahal korupsinya triliunan rupiah. Pertanyaan serius ya. Siapa yang ngangkat Juliardi itu? Nah, itu ya Jokowi lah. Jokowi yang angkat menteri. Iya. Terus korupsi apa bisa sendirian seperti Bu Eli tadi bilang? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti yang Anda bilang, ikut menikmati loh. Karena setor kemana? Dia dari partai apa? Karena dia dari partai apa? PDIP. Jangan tidak jujur. Hasto, kok sekjen PDIP? Ya. Jangan bohong-bohongin rakyat itu. Nggak mungkin partai Anda tidak terima uang itu. Tapi Bang, nah, kalau andai kata saya ketua KPK, masuk penjara mereka itu semua. Nah tentang tadi Abang bicara sebentar Asto dulu. Saya pernah mengandu nasib dalam arti calon ketua KPK. Lawan saya Asari Azhar, ya kan? Saya baru tahu di situ, baru tahu ngerti. Ada suruhan-suruhan anggota DPR, kemudian mendekati dari partai tertentu lah. Saya masih sayang, kasihan partai ini. Bang, mau menang nggak bang? Kalau menang sekian bang, nanti lobi-lobi DPR nih bisa kita kondisikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Politik transaksional. Ini karena akibat dari feodal, feodal menimbulkan oligarki, oligarki menimbulkan transaksional. Itu udah saya bahas itu. Tapi saya ngalami, jadi saya tidak hoak. Ya, kalau saya dituntut minta buktikan siapa, saya bisa. Tapi saya
kasihan teman saya juga gitu. Kira-kira ini Firly begini nih seperti itu nggak kira-kira? Oh iya dong, Itu yang iya dong. penting di situ. Jadi ukurannya kan bukan kapasitas, ya, bukan Bisa lobby-lobby, kemampuan, lobby-lobby. tapi lobby partai politik, transaksional. Begitu juga anggota DPR. Lu mau lolos nggak? Iya. Sekian Iya. KPU, kan udah terbukti. Iya. Yang ditangkap siapa itu ketuanya? Antara lain komisioner tuh Wawan. Wahyu Setiawan. Oh ya. Dan satunya lagi itu Ketua Harun Masiku. Iya. Sampai sekarang belum dapat. Dari mana PRT apa itu? PDIP. Entah di mana dia. Ya Allah, luar biasa KPK ini nggak mampu menangkap si Harun. Nah, jadi ini negara apaan? Kayak seperti negara dongeng kita nih sekarang. Enggak, Seenaknya konkret aja, konkret. Melanggar Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu confirm, artinya harus ilmu yang diutamakan. Kemampuan hikmah. Ini tidak cari hikmahnya. Padahal Kapolri, Kak dengar dulu, Kapolri mengatakan sahabatku Jenderal Sigit ya, yang sangat santun dan objektif, gitu. Kalau bagus kita bilang bagus. Iya. Kita nggak boleh nggak Apresiasi kita objektif. buat Kita Jenderal apresiasi Sigit. Kapolri kita ini. Iya. Luar biasa. Apa dia bilang? Siapa yang mengkritik Berani pemerintah atau siapapun dengan pedas, dialah sahabatku. Nah, kita sering kritik pedas, tapi di macam-macam dilaporin polisi. Nah, itu. Tolong yang siapa yang ngelaporin kita ditolak dengan sesungguhnya. Karena sahabat Kapolri. Sahabat Kapolri, dia tulisnya bilang Iya. siapa yang paling pedas, dia sahabatku. Jadi Ngomong begitu. kriminalisasi ini nggak ada. Sementara kalau polisi ada yang nggak benar, copot kepalanya. Benar kayak itu? Betul itu, Iya. betul itu. Mana aku dengar beritanya? Itu ada beritanya Karena di Detik di mana. ikan itu busuk dari kepala, kata Iya. Kapolri. Iya. Luar biasa Kapolri Kalau kita. nggak bisa beresin ekor, kita potong kepalanya. Iya, Kapolri sekarang memang benar menjalankan presisi. Iya. Kita banggalah ada Kapolri yang bijaksana. makanya udah kita banggakan terus ditangkap juga kumaha gitu loh. Nah itulah Allah. makanya pihak kepolisian kalau hanya unsur-unsur kriminalisasi, saya pikir itu tidak diabaikan saja. Ini Ya. kan persoalan masa orang cuma bilang dia sakit, diberitakan sakit, ya wajar juga lah kan. Ya Habib Rizik cuma ditanya sehat 4 tahun coba. Masya Allah. Aduh. Inilah saya bikin Ya. pengadilan tipu itu sehingga makin menambah daftar ketidakadilan Republik, sehingga rakyat makin hari makin marah. Makanya saya bilang Yang selanjutnya Ya, mengganti dengan perbuatan yang baik adalah stop impor. yes. Karena dia mengatakan bahwa Indonesia punya segalanya, tidak perlu impor. Ya. Saya teliti, saya pelajari serius berbagai info, terutama referensinya Rizal Ramli. Kenapa ada impor? Karena ada fee. Ya. Fee 30 bukan 30 triliun. 30 juta atau apalah per 1 ton. Ya. Ada. Gitu ya. Artinya pernah ngomong gitu kan? Nah, sekarang berapa juta ton, Bang? Juta ton garam, gula, beras. Oh ya kan. Apa lagi Cabe. coba? Cabe itu apa lagi? Bawang. bawang juga. Ikan. Garam. Padahal banyak di laut kita. Garam. Kita lagi makan restoran Manado nih. Ya. Ada ikan tude. Enak sekali. Luar biasa. Garam juga garam. Garam juga. Kita begitu luas. Aduh, ya Allah. Padahal Garam kita termasuk laut yang inilah. luas. 2/3. Istilah saya, kalian itu pakai seragam dengan bagus-bagus, pakai lencana Garuda di sini, seragam semuanya. Ternyata kalian perampok berseragam. Ya. Nah, itu Ya. Oleh karena itu, jangan ditafsirkan ini hoax atau ujaran kebencian. Ini ujaran kecintaan saya kepada Jokowi. Dalam perspektif agama kita, tobatlah. Jadi saya sudah ingatkan, sebagaimana fungsi Nabi Musa sudah ingatkan, ya, datang dengan Nabi Harun ke istananya Fir'aun. Tobatlah kau Fir'aun, berimanlah kepada Allah. Apa jawaban Fir'aun? Kau ini tukang sihir, aku ini Tuhan. Begitu, kan begitu dia bilang, aku Tuhan gitu. Udah banyak yang datengin Jokowi, tim
yang meneliti tentang 6 syuhada yang mati. Ada Amin Rais, ada Marwan Batubara, ada Abdullah Hemawa. Udah amat sangat jelas datang ke sana. Nah, karena apa? Karena diperintah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, mungkar. Bukan itu. Waladhdallin. Itu kan sejarah. Bagaimana kita mau lihat masa lalu kalau nggak lihat saudara? Dan ini terkenal omongan Soekarno, jas merah, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jadi kalau saudara-saudaraku yang di PDIP mengerti substansi yang saya bicarakan, saya adalah menjalankan misi dari Soekarno. Saya sesungguhnya penyambung lidah Bung Karno. Karena akhir hidup Soekarno, dia bertobat. Tobat nasional dia apa? Berlakukan dekret presiden 5 Juli 1959. Apa isi dekret? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Artinya apa? Secara ilmu hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak diberlakukan 10 tahun. 10 tahun. Tahun 1949 berlaku RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu diperjuangkan oleh Muhammad Natsir, mosi integral. Kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar sementara 50. Enggak ada Pancasila dan Undang-Undang 45, negara tidak bubar. Jadi penipu tukang sihir itu yang bilang kalau batang tubuh berubah, bubar negara kita. Tidak, 10 tahun. Nah, sejak 5 Juli 59 kita ini berlaku yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang dijual oleh semangat Piagam Jakarta. Tidak mengurangi hormat saya dengan senior saya, Amin Rais, Profesor Doktor, ahli di bidang politik, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang saya pernah di situ. Mantan Ketua PAN. Ketua PAN, Ketua MPR. Ketua MPR. Problem dia 2 serius. Melucuti politik ABRI, kembali ke barak-barak, dan yang paling menyedihkan, menghapus pasal 6 UUD 45 yang mengatakan Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli. Dan 2 kali. Dan beragama Islam. Tapi diganti dengan WNI karena serangan dari Profesor Said Tabi almarhum, untuk merubah menjadi nggak perlulah orang Indonesia asli, kan kita sudah merdeka, sudah ini, sudah itu, warga negara sajalah, sehingga Ahok bisa calon, si Luhut bisa calon. Nah, berimbaslah kepada threshold Luhut yang 20%. Iya. Nah, threshold gimana, Bang? Tapi kan non muslim, bagaimana memimpin negara yang mayoritas muslim? Nggak masuk akal. Demokrasinya di mana itu? Demokrasi itu kan N+1. N-nya berapa? 100% N-nya. Kita 51, udah menang kita. 50% besar +1. Itu demokrasi. Karena memang demokrasi pendekatannya kebenaran itu diukur dari nominal. Kuantitas, bukan kualitas. Nah, kalau sila keempat, kualitas, yang punya hikmah. Nggak mungkin orang punya hikmah kalau nggak belajar Quran. Nggak mungkin kalau dia tidak mengerti iman dan takwa, dapat hikmah. Jadi pengkhianatan kepada Pancasila serius, confirm, ini confirm, terkonfirmasi gitu, bahwa presiden mulai dari yang berkait dengan reformasi, presiden pertama yang terpilih SBY 2 kali periode 10 tahun. Sekarang Jokowi 2 periode juga, baru jarang 7 tahun. Ini mengkonfirmasi mengkhianati Pancasila. Bagaimana mungkin pemilunya menjadi liberal, kapitalis, one man one vote, bertentangan dengan
sila keempat. Inilah problem seriusnya. Mulai dari PCR, mulai dari threshold, ya. Akhirnya kita anehnya lagi. Wali kota boleh, bupati boleh, gubernur boleh calon yang disebut independen. Logika berikutnya dong, calon presiden independen juga bisa. Saya sanggup. Bukan konfirmasi kesombongan, tapi konfirmasi saya layak dan punya kapasitas. Di mana? Di Jawa Timur. Saya resmi calon gubernur independen, bertarung dengan Karwo, bertarung dengan Khofifah. Dan kita tahu dengan transaksional tadi, ya, mereka bagi-bagi duit. Saya tahu persis, ya. Saya bisa datangkan Lanyala sebagai ketua DPD. Saksi. Oh, iya, saksi dalam peristiwa ini. Karena dia walaupun tidak mendukung saya, tapi dia mendukung Karwo, ya. Jadi dia tahu, tapi dia bersahabat dengan saya. Ya, dia kalau saya lagi tampil, dia datang suka lihat gitu. Itu orang yang masih hidup jadi ketua DPD dengan segala hormat. Dia orang baik. Ya. Pernah di penjara, ya. Saya balain. Saya datang ke ditahan di Kejaksaan Agung penjara, ya. Tapi kemudian Allah buktikan dia tidak bersalah, ya kan, sehingga keluar. Dan dia sedang berjuang ini tentang threshold ini. Saya tahu persis, ada sahabat saya, bahkan adik kelas saya, Tamsil Indrung, yang sedang memperjuangkan threshold 0%. Ini benar, ya, karena calon independen bisa muncul di sini tanpa harus dukungan partai atau gabungan partai. Kalau cuma partai saja, itu hanya PDIP dan Golkar. Maka yang lain harus gabungan partai, karena tidak bisa sampai 20%. Ya, nggak logiknya lagi adalah belum bertarung. Saya punya partai juga, Partai Pemersatu Bangsa. Anda klik Google, ketua umumnya Egy Sujana. Saya sudah mendaftar, saya kurang 3 provinsi, sehingga tidak masuk. Kok boro-boro lagi threshold 20%, belum bertanding. 20% diukur dari mana? Dari pemilu sebelumnya. Tapi untuk mengukur pemilu akan datang, kan si On. Dan parlemen threshold 20% ini yang menciptakan oligarki. Iya, karena feodal. Makanya makin mana partai yang tidak feodal? Tunjukkan sama saya. Walaupun pakai nama demokrasi, Demokrat, dan lain sebagainya, penipu. Yang amanah? Apalagi yang amanah, ya. Justru tidak amanah. Gimana bang, closingnya masalah parlemen threshold 0%. Maka saya berusaha atas izin Allah, TPUA akan melakukan judicial review Allahu Akbar ke MK. MK jangan main-main dengan kita. Saya pernah datang ke MK dalam banyak hal. Pertama, waktu bela HTI dibubarkan, tentang Pancasila, konsep ketuhanan Maha Esa itu hanya dipunyai oleh Islam. Agama lain tidak ada. Kenapa nggak dibubarin? Ben bertentangan dengan Pancasila. Saya ngomong gitu dilaporin polisi. Gimana coba? On betul. Nih saksinya nih. Di waktu saya ngomong sebelah saya ini, satu lagi saksi saya, Ismail Yusanto, jubir dari HTI. Saya ngomong di MK sebagai lawyer, saya punya kekebalan hukum. Kenapa dikriminalisasi? Nah, saya waktu dipanggil polisi, saya kasih surat Al-Maidah ayat 72, ayat 73, Jungto Al-Maidah ayat 110, Jungto Al-Maidah 116, 117. Konfirmasi jelas, Allah tidak suka dipanggil ada Tuhan selain Allah. Boleh berdebat kita, mau kiai manapun juga, ya, terhadap Pancasila dan Islam. Islam dan Pancasila itu berkesesuaian. Tapi dengan agama lain tidak berkesesuaian. Konsepnya tidak Tuhan Maha Esa. Problem dalam agama sangat serius, mencakup kehidupan. Apa misalnya? Perkawinan. Contoh perkawinan hanya ada di Islam. Tunjukkan pada saya sistem perkawinan menurut agama A, agama B, agama lain ada di Islam. Tidak ada. Jadi yang kedua, turunan perkawinan kan punya anak, punya waris, punya apa? Mana hukum warisnya? Tidak ada. Yang ketiga,
contoh teladan dalam beragama. Siapa? Kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutnya itu sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Itulah yang kita ikuti sebagai contoh teladan. Sebagaimana Allah juga berselawat untuk Nabi. Nah, untuk itu ya, mana agama lain yang punya contoh teladan? Tidak mengurangi hormat saya dengan saudara-saudaraku yang Nasrani. Ya. Tapi Bang, tadi ada Muhammad apa? Sakur, buaya Sakur itu menghina agama, mengaku Islam. Itu Itulah bejat banget itu. Itulah dia yang ngundang Mabes Polri lagi. Iya. Tadi udah kita bahas itu. Iya. Nanti kita akan klarifikasi ke Mabes Polri. Siap. Siapa yang ngundang? Kenapa begitu? Kenapa dibiarkan? Apa ingin memecah belah rakyat? Ya kan? Itu. Nah, jadi poin pentingnya adalah taubat itu di situ. Ya, biarkan threshold ini. Mahkamah Konstitusi. Jangan kau jadi mahkamah apa kecurangan. Mahkamah kecurangan. Saya pernah buktikan lagi. Kalkulator. Iya, atau mahkamah kalkulator. Ini pernah nih. Iya. Kenapa? Tax amnesty. Orang nggak ada yang berani gugat. Saya gugat tax amnesty. Dan saya nulis itu. Ya kan? Saya gugat tax amnesty itu. Apa filosofisnya? Pajak. Kok pajak diampuni? Pajak itu dipungut, diambil. Bukan diampuni. Untuk kepentingan. Kok diampuni? Ya. Anda bayangkan, dia harus bayar pajak 1 triliun, tapi hanya 2% saja. Karena itulah tax amnesty. Gimana nggak senang penguasa, Kejahatan. pengusaha juga. Kemana yang 98%-nya kemana? Itu termasuk kejahatan. Kejahatan intelektual dalam konteks ekonomi perpajakan ini. Jahat. Sementara Islam tidak ada pajak-pajakan. Ada zakat. Dan jangan pelit, zakat hitam tuh memang umumnya 2,5%. Tapi kalau menurut surat Al-Anfal ayat 41, 20%. Karena itu masuk ghanimah semuanya. Gitu loh. Nah, jadi bayangkan kalau negara ini menerapkan sebagaimana Piagam Jakarta, syariat Islam yang sekarang menjiwai Undang-Undang Dasar 45, nggak ada pajak, nggak ada pajak. Luar biasa hebatnya Islam itu. Negara bertanggung jawab dalam 3 hal penting: pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Nggak boleh rakyat dijolimi, dijahatin, apalagi PCR dimintain duit. Kalian ini perampok pakai seragam, kurang ajar ya. Kalian betul-betul harus diadili. Dan saya sudah tempuh pengadilan itu, tapi sayangnya kita dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan kepada DPR. Kita banding ya, dan sudah diterima bandingnya, insya Allah. Kalau nanti kalah lagi, kita kasasi. Kalah lagi, kita PK. Terus akhirnya kita pengadilan rakyat. Itu baru jelas. Bukan pengadilan akhirat. Udah mati semuanya. Siapa yang mau ngelihat? Itu urusan Allah udah. Ya kan? Yang benar pengadilan rakyat. Maka imam-imam yang punya gelar imam, bergerak dong. Bikin kondisi yang namanya public enemy. Kita harus mengerti siapa public enemy atau common enemy, ya. Musuh bersama kita siapa? Common enemy, ya. Dan kalau kalian cerdas, nggak perlu saya sebut siapa common enemy itu. Sudah terjawab secara intelektual. Disitulah saya berharap, insya Allah, atas kekuatan Allah, dengan segala kekurangan kita, saya akan terapkan surat Al-Maidah ayat 23. Baca itu, baca. Ini penting karena nggak ada pesantren, bahkan majelis ulama nggak pernah menyentuh ini. Padahal ini Al-Quran, dan kita semua tahu kalau Al-Quran harus sami'na wa atona. Apa sami'na wa atona itu? Mendengar dan taat. Dengar dan taatlah. Jadi nggak boleh tidak ditaati, karena dia perintah Allah. Dan jangan pilih kasih dalam ayat demi ayat. Baca.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keras, deketin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Apa perintahnya di situ? Serbu. Apa perintahnya di situ? Serbu. Manang pesantren dan segala macam tokoh, nggak ada yang berani nyerbu. Ini dipraktekkan oleh Taliban. Taliban menang. Dipraktekkan oleh Hamas. Hamas menang. Israel, Yahudi yang paling jagoan menyerah kalah, minta damai tanpa syarat. Uni Soviet dulu sebelum Amerika, Uni Soviet duduki Afghanistan tahun 79, kabur, kalah. Terakhir tahun ini, belum lama, 2 bulan lalu, Taliban mampu mengusir Amerika, lari tunggang langgang. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Analisis politik yang militer yang saya kenal, ya Profesor Sifulan lah, nggak enak saya. Analisisnya, kenapa Amerika meninggalkan Afghanistan? Dia sok jago berkata ada yang lebih penting di Pulau Natuna. Waduh, lebih penting mana Afghanistan sama Natuna? Sumber daya minyaknya segala macam dahsyat sekali. Makanya betah Amerika di sana. Ya, miliaran dolar dikeruk dari sana. Kop ke Natuna, terus mau perang lagi sama Cina. Otak apa itu otak Profesor? Woi, dia nggak tahu ayat ini karena dia tidak baca ayat itu. Kita lebih banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Kalau Al-WA berjam-jam ke taman, Al-Quran tidak, 5 jam ber-Al-WA daripada ber-Al-Quran. Kurang ajar kita juga nih sama Allah nih. Ya. Poin penting terakhirnya adalah gagasan saya. Kita sambut ayat ini sebagaimana dibuktikan oleh Hamas dan Taliban, bahkan yang tidak Islam sekaligus, namanya Hong Kong. Dia nggak ada organisasi di sana. Mana ada HMI apa? Ini HMI ini top the boss ya. Kita nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, ya nggak ada. Tapi mereka menang. Nggak ada lain-lain, nggak ada apalagi itu pemimpin, imam besar, nggak ada. Ya. Tapi dia berhasil. Kenapa? Dia tanpa ego. Dia ikhlas. Turun 2 juta. Kalah PKC itu, Partai Komunis Cina. Kalah itu Inggris. Lari terbirit-birit. Menang itu anak-anak muda itu. Tapi di sini kita ini membe aja kita ini. Alasan aja. Aduh. Komando dari siapa? Udah dibunuh masih tunggu komando. Iya, gimana caranya? Yang ditunggu komando tidak berkomando. Sudahlah. Ya. Saya tidak bermaksud ambil alih. Ya. Tapi saya berani mengkomando ini. Ya, untuk mengkonfirmasi saya konstitusional dan berdasar Al-Quran. Yes. Kedaulatan rakyat dan perintah Undang-Undang Dasar 45 bahwa dasar negara Republik kita ini adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Pasal 9 itu. Oleh karena itu kita taati perintah Allah, surat Al-Maidah ayat 23. Ulangi lagi, apa perintah Allah tadi? Serbu. Kurang keras. Serbu. Begitu. Apa itu? Serbu. Semua, Muslim apa? Serbu, Allahu Akbar. Boleh. Serbu. Pemuan juga musik keras. Nih badan Serbu. Serbu. Begitu. Sesuai sama badan lu. YP. Jangan gede bagong aja kok. Insya Allah mampu menyerbu atas izin Allah. Dibantu oleh malaikat. 1000 malaikat berturut-turut membantu kita. Amin. Janji Allah ada di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Anda bisa lihat. Jadi profesor yang analisis si siapa namanya itu Kita itu. apa Taliban itu nggak penting, ada yang lebih penting. Itu karena malaikat. Jadi ngelihat Taliban tuh ngeri. Pertolongan Allah. Karena ribuan malaikat itu. Ini kita imani. Itulah CBM. Yes. Cerdas, berani, militer. Tidak ada Indonesia lain. Yes. Semoga Allah meridhoinya dan rakyat Indonesia yang menonton ini
tergerak. YPM yang perkasa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Demikian pemirsa ulasan dari para pembicara kita kali ini, bahwa sungguhnya problem-problem daripada bangsa Indonesia ini cukup banyak, mulai daripada krisis moralnya, terjadi krisis moral di antara para pejabat kita, ya kan, belum lagi kaum intelektual yang menjadi penjahat-penjahat dalam keintelektualannya, menggadaikan ilmunya, yang tidak pernah berpikir. Tadi, kalau dia tidak mau tobat, ya, mundur. Ya, dur. ya, oke. Jadi untuk itu sekali lagi kami minta kepada Presiden Jokowi untuk segera menertibkan seluruh menteri-menterinya yang bermasalah, yang sudah merugikan rakyat, yang harusnya secara etika dalam menjabat itu, setelah tes PCR ini terungkap di media, terus belum lagi Pandora Papers, belum lagi kekayaan para pejabat selama COVID-19 naik di tengah penderitaan rakyat, harusnya segera Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas kepada pembantu-pembantunya. Jika Presiden Jokowi tak mampu memberikan tindakan tegas kepada para pembantu-pembantunya, maka sebaiknya Presiden Jokowi mundur saja. Demikian dari kami. Salam buat seluruh rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan Allah.